Dari sahabat jadi musuh bebuyutan, kok bisa? Hai teman-teman, pernah bayangin nggak? Ada dua negara yang hari ini saling ancam, saling serang, tapi dulu mereka itu sahabat karib. Kedengarannya kayak cerita fiksi ya. Tapi ini nyata, kita bicara tentang Iran dan Israel. Sekarang mereka musuh bebuyutan, tanpa hubungan diplomatik sejak tahun 1979. Iran bahkan terang-terangan menyerukan penghancuran Israel. Nah, ini dia bagian yang bikin kaget. Selama sebagian besar era Perang Dingin, hubungan mereka justru akrab banget loh. Pergeseran dramatis ini terjadi setelah Revolusi Iran tahun 1979, sebuah peristiwa yang benar-benar mengubah segalanya, dari A sampai Z. Di video ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana persahabatan yang unik itu bisa berubah jadi permusuhan yang mendalam dan bertahan sampai sekarang. Kita akan lihat masa-masa mesra mereka, lalu detik-detik kehancuran hubungan itu, dan bagaimana ideologi bisa mengubah peta Timur Tengah secara fundamental. Siap untuk perjalanan waktu yang penuh intrik, kejutan, dan fakta-fakta yang mungkin belum pernah kamu dengar? Yuk kita mulai petualangan sejarah ini. Dari aliansi strategis ke gempa bumi ideologis. Percaya atau tidak, Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua setelah Turki yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat pada tahun 1950. Ini terjadi di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, seorang pemimpin pro-barat yang kembali berkuasa setelah kudeta tahun 1953. Israel melihat Iran sebagai sekutu alami di tengah negara-negara Arab. Mereka punya konsep keren bernama aliansi periferi. Kerjasama ekonomi mereka luar biasa aktif. Iran bahkan memasok 40 hingga 60% kebutuhan minyak Israel loh lewat pipa gabungan Eilat Ashkelon. Israel juga menjual senjata, teknologi, dan produk pertanian ke Iran. Banyak kerjasama militer yang dirahasiakan agar tidak memprovokasi negara-negara Arab. Tapi tunggu dulu, hubungan ini nggak seindah kelihatannya. Shah sendiri nggak pernah mau hubungan diplomatik penuh sampai Israel mengakhiri pendudukannya di Palestina. Bahkan, jauh sebelum revolusi, Ayatullah Khomeini sudah mengutuk hubungan Shah dengan rezim Zionis pada tahun 1963 yang sampai membuatnya diasingkan. Dan inilah momen puncaknya. Januari 1978, revolusi Iran meledak dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Februari 1979, Shah tumbang. Iran berubah total dari monarki sekuler menjadi republik Islam yang anti-barat. Prinsip baru mereka, la syarqiyah, la gorbiyah, tidak timur dan tidak barat. Anti-Israel langsung jadi bagian dari DNA politik luar negeri mereka. Dampaknya apa? Iran langsung memutuskan semua hubungan diplomatik dan komersial dengan Israel. Yang paling ikonik adalah kedutaan besar Israel di Teheran langsung ditutup pada 18 Februari 1979 dan diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Sebuah simbol permusuhan yang sangat kuat. Khomeini bahkan menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar dan Israel sebagai setan kecil. Ia terang-terangan menyatakan bahwa rezim Zionis harus dihancurkan. Isu Palestina menjadi pendorong ideologis utama bagi Iran pasca revolusi. Iran memposisikan diri sebagai pelindung utama perjuangan Palestina. Dan inilah awal mula perang proksi. Iran mulai mendanai kelompok-kelompok anti-Israel seperti Hizbullah, Jihad Islam Palestina, dan Hamas. Invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 menjadi katalisator. Hizbullah lahir dengan dukungan signifikan dari Garda Revolusi Iran. Hizbullah berkembang menjadi kekuatan militer dan politik utama di Lebanon, bertindak sebagai perpanjangan tangan Teheran dan bagian kunci dari poros perlawanan Iran. Tapi satu ironi yang bikin geleng-geleng kepala, Israel justru memberikan dukungan kepada Iran selama Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988. Mereka pasok senjata dan bahkan membom reaktor nuklir Irak. Ini menunjukkan bahwa di balik ideologi yang berapi-api, kepentingan strategis yang pragmatis kadang bisa membuat musuh sementara bersekutu secara diam-diam. Bagi Israel, Iran yang baru ini adalah ancaman utama bagi keberadaan mereka, terutama karena program nuklir dan rudal balistik jarak jauhnya. Israel sekarang menghadapi ancaman multifront, bukan hanya dari militer negara, tapi juga dari jaringan proksi yang dimotivasi ideologi.
Untungnya, Israel punya sekutu yang sangat kuat, yaitu Amerika Serikat, yang terus mendukung kebijakan mereka dalam menghadapi Iran. Fondasi konflik berkelanjutan. Jadi teman-teman, revolusi Iran tahun 1979 adalah titik balik tunggal dan paling menentukan dalam sejarah hubungan Iran-Israel. Ia mengubah aliansi pragmatis yang kompleks menjadi konflik yang mengakar dan didorong oleh ideologi. Anti-Zionisme menjadi prinsip inti yang tak bisa ditawar dalam kebijakan luar negeri Iran. Strategi perang proksi Iran yang dimulai di awal 1980-an terus menjadi ciri khas konflik ini sampai sekarang, menciptakan jaringan ancaman di seluruh kawasan. Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena ambisi nuklir dan dukungan terhadap proksi regional. Konflik ini berakar tidak hanya pada persaingan geopolitik, tapi juga pada pengakaran ideologis anti-Zionisme yang mendalam dalam fondasi Republik Islam itu sendiri. Inilah yang membuat rekonsiliasi menjadi sangat sulit, karena akan memerlukan perubahan mendasar dalam identitas inti atau sistem politik Iran. Kisah Iran-Israel ini adalah peringatan kuat tentang bagaimana ideologi bisa membentuk kembali geopolitik, mengubah sekutu menjadi musuh bebuyutan, dan menanamkan permusuhan yang bertahan selama beberapa dekade. Semoga video ini membuka wawasan dan membuat kita semua lebih paham tentang kompleksitas Timur Tengah hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis dan terus belajar.